Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa kelas 632A07, Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98. Dalam video ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perhitungan pajak daerah, serta memberikan tutorial pengisian surat setoran pajak daerah atau SSPD dan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Jenis pajak yang akan kami bahas yaitu jenis pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT dalam kategori pajak restoran dalam usaha kapal wisata di Kabupaten Manggarai Barat. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Florencia Luciana dengan NIM 6325172 beserta dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rosalina Cinta dengan NIM 632500140. Perkenalkan, nama saya Marta Oktavianti Putri Gurki dengan NIM 6350564. Perkenalkan, nama saya Hildegardi Susiliapae dengan NIM 6325046. Untuk selanjutnya, berikut menjelaskan kami tentang data pajak daerah. Berikut adalah data pajak daerah yang akan kami bahas. Di sini ada PT Lintas Flores Wisata, yaitu merupakan perusahaan agen perjalanan yang menyediakan kapal finisi mewah dengan nama objek usaha Florence KM01 yang berada di kawasan Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi data laporan pajak kapal wisata Florence KM01 pada masa pajak bulan Desember 2025. Di sini ada tanggal destinasi atau tanggal tripnya, yaitu tanggal 28 sampai 30 Desember 2025 dengan jumlah penumpang sebanyak 8 orang dengan harga sewa kapalnya sebesar 22.600.000. Dan ada jasa penginapannya sebesar 1.800.000 dan dikenakan pajak sebesar 180.000. Dan lanjut ada jasa makanan dan minuman. Di sini sebesar 1.400.000 dan juga ada kena pajaknya sebesar 140.000. Selanjutnya adalah perhitungan pajak. Di sini saya akan menghitung pajak restoran di kapal wisata Florence KM01 pada bulan Desember 2025 dengan tarif 10% dikali dasar pengenaan pajak DPP sebesar 1.400.000 dengan hasil 140.000. Jadi, PT Lintas Flores Wisata akan menyetorkan pajak restoran ke kas daerah melalui Bapenda Kabupaten Manggarai Barat untuk masa pajak bulan Desember 2025 sebesar 140.000. Selanjutnya, untuk pembayaran pajak ada catatan tambahan. Yang pertama, pihak pemesan atau penumpang akan membayar total biaya perjalanan beserta pajak sesuai tarif ketentuan yang berlaku kepada pihak perusahaan saat melakukan pemesanan. Yang kedua, meskipun pajak makanan atau minuman dan pajak perhotelan dan penginapan termasuk dalam satu kategori PBJT, namun untuk pembayaran dan pelaporan SPTPD masih secara terpisah dengan jenis pajak masing-masing, yaitu PBJT restoran dan PBJT perhotelan. 3. Wajib pajak mengisi SPTPD terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah pajak terutang. Berdasarkan nominal pajak terutang, akan dibuat SSPD sebagai surat pengantar untuk melakukan pembayaran pajak ke kas daerah. 4. Batas waktu pembayaran PBJT paling lambat 10 hari kerja setelah masa pajak berakhir. Dan untuk pelaporan SPTPD paling lambat 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir. Jika mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar 1% dari total pajak yang belum dibayarkan. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara pengisian surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD di Kabupaten Manggarai Barat. Formulir SPTPD merupakan formulir atau surat yang dipergunakan untuk menghitung dan melaporkan jumlah nominal pajak yang terutang dari omset atau penjualan tiap bulan. Di sini saya akan mencontohkan pengisian kategori pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT dalam jenis pajak restoran. Lalu pertama, pada kolom masa pajak diisi dengan rentang tanggal awal atau akhir bulan yang pajak yang akan dilaporkan. Lalu pada kolom tahun diisi dengan tahun pajak yang akan dilaporkan. Lalu pada nama objek atau usaha diisi dengan nama usaha pajak yang akan dilaporkan. Selanjutnya, kolom identitas wajib pajak, kolom A, NPWPD diisi dengan nomor pokok wajib pajak daerah.
Di kolom selanjutnya, pada nama pemilik atau pengelola diisi dengan nama perusahaan wajib pajak. Selanjutnya, pada alamat usaha diisi dengan alamat wajib pajak. Selanjutnya, pada kolom telepon atau nomor HP atau email usaha diisi sesuai yang dimiliki oleh wajib pajak. Lalu, pada kolom pelaksanaan pembukuan dicentrang jika melakukan manual atau komputer, dicentrang salah satunya. Lalu, pada kolom selanjutnya yaitu menggunakan cash register, dicentrang salah satu jika iya atau tidak melakukan cash register. Kolom selanjutnya yaitu kode bayar, diisi dengan kode bayar sesuai ketentuan pajak daerah yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu pada data usaha, jumlah meja, jumlah kursi, dan jumlah pengunjung rata-rata diisi jika ada, atau jika tidak ada atau di luar dari jasa makanan atau minuman itu dikosongkan saja. Lalu langsung ke selanjutnya pada kolom diisi oleh wajib pajak. Karena kita mengisi PBJT restoran diisi dengan dicentrang bagian restoran atau nomor 1. Selanjutnya di poin A pembayaran makan dan minum. Di sini kita isi 1.400.000. Nah, untuk di poin B pembayaran lain-lain seperti hiburan, telepon dan parkir. Jika ada kita isi, jika tidak ada kita strap. Bagian C sanksi terlambat lapor. Jika dibayar secara tepat waktu kita kosongkan atau kita strap. Selanjutnya di bagian D dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar 1.400.000. Lanjut di bagian E pajak terutang, itu tarifnya 10% dikali DPP sebesar 1.400.000. Jadi hasilnya 140.000. Nah, untuk di bagian data pendukung ini kita menggunakan data surat sektor pajak. Selanjutnya kita centang di bagian rekapitulasi penjualan atau omset. Selanjutnya pada kolom tanda tangan pojok kanan bawah diisi tanggal saat pengisian SPT/PD. Pada kolom wajib pajak atau pengelola atau penanggung jawab atau kuasa diisi nama dan tanda tangan oleh wajib pajak tersebut. Contohnya kita isi Emak. Nah, selanjutnya pada pojok kiri diisi tanggal saat penerimaan SPT/PD. Ini pada tanggal dan ditandatangani oleh petugas Bapenda setempat. Seperti inilah cara pengisian surat pemberitahuan pajak daerah atau SPT/PD di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut ini saya akan memberikan tutorial tentang pengisian surat setoran pajak daerah. Surat setoran pajak daerah adalah dokumen atau bukti yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah. Dimulai dari tahun, diisi dengan tahun masa pajak yang dilaporkan. Selanjutnya ada nomor dan tanggal. Ini adalah nomor ketetapan otomatis dari sistem pajak daerah dan tanggal diterbitkannya formulir tersebut. Nomor. Berikutnya ada tanggal. Berikutnya nama, ini diisi dengan nama pemilik usaha atau nama perusahaan. Berikutnya ada alamat, diisi dengan alamat lengkap pemilik. Berikut ini adalah nama usaha. Selanjutnya ada alamat usaha. Ini diisi dengan lokasi fisik usaha yang beroperasi. Berikut ini ada NPWPD. Ini diisi dengan nomor pokok wajib pajak daerah yang dimiliki. Berikut ini menyetor berdasarkan SPT/PD. Berikut ini ada dokumen penetapan. Ini diisi dengan nomor nota. Selanjutnya ada masa pajak, diisi jangka waktu atau omset yang dilaporkan.
tahunnya. Berikut ini adalah cara pembayaran. Diberi centang jika pembayaran dilakukan secara tunai ataupun bank. Selanjutnya ada bank penerima setoran. Ini dicentang apabila dibayar berdasarkan Bank NTT atau Bank BNI. Berikut ini adalah kode area, biasanya sudah default sesuai dengan wilayah kabupaten. Ini adalah tipe pajak, yaitu kode kategori jenis pajak daerah. Selanjutnya ada kode bayar. Ini adalah nomor virtual account. Selanjutnya ada uraian. Ini ditulis deskripsi singkat pajak. Pada kolom nomor kita isi dengan angka 1. Pada kolom kode rekening kita masukkan nomor rekeningnya. Pada kolom jenis pajak kita isi pajaknya PBJT restoran. Pada nilai rupiahnya kita isi 1.400.000. Pada kolom total pajak kita isi dengan nominal yang sudah dikalikan dengan tarif 10%, yaitu sebesar Rp140.000. Untuk estimasi denda, tidak ada denda karena dibayarkan secara tepat waktu. Pada kolom jumlah ditulis jumlah pajak terutang, yaitu sebesar Rp140.000. Pada kolom terbilang, kita isi nominal dengan nominal pajak dalam bentuk abjad, Rp140.000. Pada kolom pojok kanan ditulis tanggal penertiban SSPD, serta ditandatangani oleh penyetor SSPD. Pada kolom tengah ditandatangani oleh bendahara penerimaan Bapenda. Pada kolom pojok kiri ditandatangani oleh petugas penerimaan SSPD. Seperti inilah tutorial pengisian SSPD. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tarif yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan PBJT, termasuk jasa perhotelan dan jasa makanan dan atau minuman di atas air yang berlaku di Kabupaten Manggarai Barat, dengan perhitungan pajak terutang sebesar 10% dari jumlah penghasilan yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Meskipun pajak jasa penginapan dan jasa restoran masih dalam satu jenis PBJT, namun untuk teknis pembayaran dan pelaporan pajak masih dilakukan secara terpisah sesuai kategori masing-masing. Wajib pajak diharuskan untuk melaporkan nominal pajak terutang dengan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD sesuai dari ketentuan Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah setempat, agar mendapatkan kode bayar dalam mengisi surat setoran pajak daerah atau SSPD untuk menyetorkan pajak ke kas daerah melalui rekening tujuan yang sudah ditetapkan secara tepat waktu. Jika mengalami keterlambatan, akan dikenakan denda sebesar 1% dari total pajak terutang yang belum dibayarkan. Lalu berikutnya ada saran dari kami yang perlu dipertimbangkan bagi beberapa pihak. Yang pertama itu, bagi pelaku usaha, disarankan untuk menggunakan sistem kasir digital seperti POS untuk menghitung PBJT secara otomatis agar lebih akurat dan menghindari manipulasi nominal pajak terutang di bawah nilai aslinya saat melakukan pelaporan pajak. Yang kedua, bagi pemerintah, disarankan mengadakan sosialisasi secara berkala mengenai konsep dasar pajak, dimulai dari fungsi pajak, tarif perhitungan pajak, subjek pajak, dan objek pajak terbaru kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta melakukan pengawasan di sekitar tempat usaha. Lalu yang terakhir, bagi masyarakat, disarankan untuk melakukan pengecekan jenis pajak yang dipungut dan perhitungan yang sudah sesuai dengan tarif ketentuan yang berlaku dari setiap transaksi sebelum melakukan pembayaran terhadap barang dan jasa tertentu agar tidak terjadi manipulasi nominal pajak. Inilah kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Sekian video dari kami tentang pembahasan perhitungan pajak jasa makanan dan minuman dalam usaha kapal wisata serta tutorial pengisian SSPD dan SPTPD. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran dan edukasi bagi teman-teman semuanya yang ingin menjalankan usaha kapal wisata. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.